Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Chandra Fauzi di kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen gaya atau torsi beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Momen gaya atau torsi merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat berotasi atau berputar. Kita lihat di sana ada poros. Ya, ini adalah engsel. Poros itu adalah engsel pintu ya, ditarik sebesar F, di mana F membentuk zeta terhadap R, di mana R merupakan jarak dari poros ke gaya. Maka secara matematis momen gaya dirumuskan tau sama dengan F kali R sin theta, di mana tau adalah momen gaya satuannya Newton meter, F merupakan gaya, R adalah jarak gaya dari poros satuannya meter, dan theta adalah sudut antara F dan R. Jika F tegak lurus terhadap R, maka tau dirumuskan F dikali R. Nah, kita ketahui bahwa sudut yang tegak lurus itu 90 derajat. Nah, sin 90 derajat itu berapa? Sin 90 derajat itu kan 1. Nah, kita itu sama aja F dikali R dikali 1. Nah, sama aja dengan tahu sebenarnya F dikali R gitu. Berikut contoh penerapan torsi dalam kehidupan sehari-hari. Adalah memasang bola lampu, di mana porosnya adalah bagian ini yang disebut dengan cangkok. Kemudian jarak dari lampu ini ya, jarak dari lampu ke tangan ini disebut lengan gaya, dan pemberi gaya adalah tangan kita. Nah, ketika kita memasang bola lampu akan ada torsi. Kemudian benda selanjutnya adalah yang saya pakai ini ya, kacamata, di mana poros rotasinya adalah engsel dari kacamata itu sendiri. Kemudian ininya adalah lengan gaya, dan tangan kita lah yang membuat torsi itu sendiri, pemberi gaya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuka tutup botol air mineral. Ketika kita membuka tutup botol air mineral akan ada torsi, di mana pusat rotasinya ada di mulut botol. Kemudian jaraknya adalah tutup botol itu sendiri, dan tangan kita yang menyebabkan torsi itu atau gaya ya. Yang keempat, membuka baut dengan kunci, baik itu kunci ring, pas maupun sok. Yang bertindak sebagai pemberi gaya atau torsi adalah tangan manusia. Baut sendiri menjadi pusat rotasi, dan jarak baut ke posisi tangan melalui kunci disebut lengan gaya. 5. Membuka kaca mobil dengan diputar. Jika mobil kita menggunakan kaca yang harus dibuka secara manual dengan cara diputar pada bagian tuasnya, maka aktivitas tersebut merupakan contoh torsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mencabut paku dengan martil. Ketika kita mengungkit paku dengan martil, maka akan ada gaya atau torsi yang digunakan, di mana pusat rotasinya area ungkit dari palu itu sendiri, kemudian jarak dari lengan ke tangan kita disebut lengan gaya, dan tangan kita merupakan gaya yang menyebabkan torsi tersebut. Poros pada jungkat-jungkit merupakan pusat dari rotasi, sedangkan pemberi gaya adalah 2 orang di ujung jungkat-jungkit. Jarak antara poros jungkat-jungkit dengan tiap ujung jungkat-jungkit dinamakan dengan lengan gaya. 8. Bermain yoyo. Bermain yoyo juga termasuk contoh torsi dalam kehidupan sehari-hari. Pusat rotasinya adalah yoyo, sedangkan jarak antara yoyo dan tangan disebut lengan gaya. Yang ke-9, menggunting partikel menggunakan gunting. Ya, ketika kita menggunting sesuatu seperti kertas sampai ke rambut, nah itu ada momen gaya atau torsinya, di mana pusat rotasinya adalah titik silang dari gunting. Kemudian lengan gayanya itu adalah
bagian dari ujung sampai ke titik silang, dan yang menyebabkan gayanya itu adalah dua jari-jari kita. Demikianlah penjelasan dari saya, Muhammad Agung Chandra Fauji. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.